Salam sejahtera untuk semua saudara-saudara yang beribadah di GKY PIK. Bersyukur sekali hari ini Tuhan kembali membawa kita bersama-sama di dalam ibadah ini. Saudara, betapa kita bersyukur, saudara, karena setiap kali kita datang menghampiri Tuhan, kita selalu memiliki kerinduan untuk kita diberkati. Dan saya percaya hari ini Tuhan berkati kita saat hati kita sungguhnya sepenuhnya fokus kepada Dia. Saudara, kita akan merenungkan satu tema, yaitu mengelola karunia rohani untuk kepentingan bersama. Saudara, singkat sekali kita memahami dulu tema ini. Pengertian mengelola di sini, saudara, dalam bahasa Mandarin lebih mudah barangkali kita mengerti, kuangli. Ya, saudara, ada satu tanggung jawab, saudara, sesuatu yang dipercayakan kepada kita. Ada tanggung jawab untuk kita itu memakainya dan mengembangkan, tidak hanya memakainya apa adanya, tidak ala kadarnya, saudara, memakainya dengan penuh pertanggungjawaban, itu artinya mengelola dengan baik, saudara. Jadi sesuatu yang barangkali bukan karena kita punya, tapi kita diberi kepercayaan itu. Kalau saudara diberikan kepercayaan, sesuatu yang menjadi tanggung jawab saudara, kalau kita tidak mengelolanya, kita tidak memakainya dengan baik, itu berarti kita bersalah di hadapan Tuhan. Tidak langsung dengan pengertian yang negatif, ya. Tetapi saudara-saudara, kita rindu sekali hari ini kita memahami tentang pengertian ini. Saudara, yang kedua yang saya ingin jelaskan adalah mengenai bakat atau talenta atau pengertian yang lain dikaitkan dengan karunia rohani, ya saudara. Nah, saudara, bakat itu bisa dari lahir kita memiliki bakat. Katakanlah saudara memiliki bakat menyanyi. Tanpa barangkali belajar banyak, saudara dari kecil sudah bisa menyanyi, saudara. Nah, saudara, apa bedanya bakat dengan karunia rohani? Saudara, karunia rohani ini adalah sesuatu yang kita terima. Barangkali dulunya kita tidak punya. Dulu saudara tidak bisa nyanyi, tapi kok sekarang bisa nyanyi ya? Ikut kebaktian umum, saudara, tiap minggu nyanyi, saudara, ya. Dan kita mulai merasakan nyanyi itu menjadi satu sukacita dalam hati kita. Kemudian saudara mendengar paduan suara menyanyi, ada kerinduan dalam hati saudara untuk juga melayani. Tapi saudara, kita menyadari bahwa orang yang pandai menyanyi dengan orang yang melayani karena suaranya yang bisa memuji Tuhan itu beda, saudara. Kalau saya suka menyanyi, bisa itu dikaitkan dengan hobi saya, suka-suka saya. Atau mungkin saya bisa memamerkan suara saya yang bagus. Tetapi pada waktu saya melayani Tuhan dengan menyanyi, saudara, itu bukan menyenangkan hati saya, itu menyenangkan hati Tuhan. Dan kita harapkan bahwa puji-pujian kita itu menjadi satu message, menjadi satu berita yang mengena, yang dimana Tuhan berbicara melalui berita itu kepada kita semuanya, kepada jemaat yang mendengarkannya. Saudara, tadi saya menikmati musik yang dialunkan, saudara, ya. Beberapa saat teduh luar biasa, saudara, ya. Walaupun hanya musik, tapi saya merasa dilayani, saudara. Ada sesuatu persiapan hati saya untuk menyampaikan firman Tuhan. Saudara, itu adalah sesuatu talenta yang disiapkan, bukan sekedar nyanyi karena suara bagus, saudara. Itu bedanya, saudara. Jadi karunia rohani itu diberikan kepada kita setelah kita percaya kepada Tuhan. Jadi diberikan kepada kita untuk kita pakai, saudara, bukan untuk kita simpan atau untuk kebanggaan diri. Tidak, saudara, atau merasa lebih baik dari orang lain, tidak. Saudara, karunia rohani itu diberikan pada waktu kita percaya kepada Tuhan. Kemungkinan ada kaitannya dengan bakat kita yang dulunya hanya bakat untuk diri sendiri. Tapi setelah kita percaya Tuhan, itu dipakai oleh Tuhan menjadi karunia rohani, ditambah-tambahkan, saudara. Saudara, ada kuasa Tuhan yang bekerja di tengah-tengah kita memakai karunia rohani itu. Itu beda sekali, saudara, dengan hanya sekedar performance. Jadi seluruh acara di dalam gereja, saudara, apapun yang disampaikan, saudara, itu bukan performance semata-mata. Walaupun tentunya tampil, ya. Tapi itu adalah sesuatu pelayanan. Kita memakai apa yang Tuhan berikan kepada kita untuk melayani. Nah, saudara, itu kuasanya luar biasa, saudara. Karena itu akan sungguh-sungguh membangun kehidupan setiap kita. Saudara, setiap orang berbeda sekali, tapi kita harus tahu karunia rohani kita itu di mana, saudara. Sampai di mana dan apa yang menjadi karunia rohani kita tidak salah pakai. Saya ingat satu cerita yang sering diceritakan tentang seorang anak baru lahir, saudara, dari keluarga yang baru, ya, punya anak baby, tinggal di satu bilangan tempat perumahan.
Nah saudara, namanya baby kadang-kadang ada gangguan kesehatan, malam hari nangis selalu saudara. Nangis setiap malam dan ganggu tetangga, tidak bisa tidur saudara. Akhirnya tetangga komplain kepada keluarganya, aduh tolonglah jangan sampai baby itu nangis setiap malam sehingga kami tetangga terganggu banget gitu ya. Malam-malam dengar anak-anak nangis dengan suara yang kadang-kadang menyayat gitu ya. Karena anak-anak nangis seperti ada masalah. Nah keluarga ini keluarga muda, ibu ini baru punya baby, tidak pengalaman saudara. Lalu mulai cari pengetahuan, cari tahu saudara. Lalu pengertian yang dia peroleh adalah baby itu akan tidur nyenyak pada waktu mendengar suara mami. Ya, mami kalau nyanyi, baby itu mendengar mudah sekali lelap tidur ya, merasa lebih aman. Jadi mama mulai nyanyi saudara. Jadi ibu yang masih muda ini mulai menyanyi dan benar juga saudara ya. Setelah ibu nyanyi anak itu tidurnya lebih nyaman saudara. Tidak lagi nangis saudara-saudara. Tapi beberapa hari kemudian tetangga mulai komplain lagi. Kali ini tetangga bilang begini saudara ya. Bu mendingan babynya aja yang nangis ya. Karena suara nyanyi ibu ini lebih parah daripada baby nangis saudara ya. Saudara saya mengagumi banyak sekali karunia-karunia yang ada di jemaat. Kadang-kadang mau iri tidak bisa saudara-saudara, karena memang itu tidak diberikan kepada kita. Apa yang diberikan kepada saudara tidak diberikan ke saya saudara. Tapi barangkali apa yang diberikan kepada saya tidak diberikan kepada saudara. Oleh sebab itu kita saling membangun saudara. Kalau satu orang punya semua karunia saudara ya, itu berbahaya juga saudara ya. Dia rasa dia tidak butuh orang lain saudara ya, karena dia punya semua ya. Walaupun saudara kadang-kadang di gereja itu ada satu kenyataan yang tidak bisa disangkali, kalau dalam bahasa Mandarin itu katakan nenzhe dolau. Nenzhe dolau itu saudara ngerti tidak apa-apa saudara. Artinya begini saudara, orang yang cakap saudari, orang yang kerjanya bagus saudara, itu tambah sibuk aja saudara di gereja. Ya karena dia mampu bekerja, jadi apa aja dikasihin dia saudara ya. Jadi dia lagi saudara ya, karena memang ya dia yang mampu gitu. Nah, sebenarnya tidak boleh begitu saudara, karena pelayanan itu adalah pelayanan bersama sehingga kita semua orang harus berbagi saudara. Nah hari ini kita akan belajar dari firman Tuhan saudara ya. Dari 1 Korintus pasal yang ke-12 ayat yang pertama. Demikian firman Tuhan, sekarang tentang karunia-karunia roh aku mau saudara-saudara supaya kamu mengetahui kebenarannya. Saudara, ayat ini dimulai dengan satu pemahaman saudara-saudara bahwa kita tidak boleh tidak tahu menahu saudara tentang karunia rohani kita. Kita harus tahu, itu kebenaran yang kita harus tahu. Kebenaran itu adalah sesuatu yang penting untuk kita pelajari karena kebenaran itu yang menolong kita bertumbuh. Saya khawatir sekali saudara begitu banyak teman-teman anak-anak Tuhan yang sampai hari ini saudara tidak tahu karunia apa. Kalau ditanya kamu bisa apa? Saya tidak bisa apa-apa. Mana mungkin saudara-saudara ya. Karena ini firman Tuhan, setiap orang yang percaya Tuhan berikan dia karunia saudara ya. Dan firman Tuhan katakan aku tidak mau kalian tidak mengetahui tentang karunia rohani kebenaran. Yang kedua, kamu tahu bahwa pada waktu kamu masih belum mengenal Allah, kamu tanpa berpikir ditarik kepada berhala-berhala yang bisu. Nah saudara, ini memberikan kita satu pengertian bahwa sebenarnya kehidupan hari ini yang dikaitkan dengan karunia rohani tidak ada kaitan dengan yang dulu saudara. Kehidupan kita yang dulu, penyembahan kita yang dulu tidak ada kaitan dengan hal itu. Tetapi saudara sangat erat sekali kaitannya dengan kehidupan hari ini setelah kita percaya kepada Tuhan. Dan saat kita menyebut Yesus sebagai Tuhan. Karena kalau dia adalah Tuhan saudara-saudara, kita sebagai orang-orang yang melayani dia saudara. Yang melayani. Karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh roh Allah dapat berkata, terkutuklah Yesus. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain daripada Roh Kudus. Jadi saudara sudah jelas sekali saudara perbedaannya bahwa orang-orang yang setelah dalam Tuhan, ya ini berbicara dengan orang yang setelah dalam Tuhan yang telah berseru kepada Yesus. Tetapi kita perlu menyadari juga ada rupa-rupa karunia, tetapi satu roh. Dan ada rupa-rupa pelayanan, tetapi satu Tuhan. Nah, saudara kita harus beri perhatian khusus kepada satu-satu ini ya. Jadi bukan berbeda-beda, walaupun berbeda-beda tapi tidak berarti banyak. Berbeda-beda tetapi satu saudara ya, dalam satu
roh satu panggilan untuk pelayanan. Demikian juga dan dikatakan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib. Tetapi Allah adalah satu dan mengerjakan semuanya dalam semua orang. Nah, saudara-saudara, ini pengertian yang luar biasa ya. Jadi saudara, kita menyadari bahwa jikalau gereja itu bertumbuh karena karunia-karunia itu dipakai untuk kepentingan bersama, maka saudara, itu bukan berarti juga kita luar biasa. Itu berarti Tuhan bekerja di antara kita, saudara-saudara. Saudara, mari kita coba pikirkan baik-baik. Ini kata-kata yang selalu kita ucapkan, tapi kadang-kadang kita tidak pernah menyadari, saudara, betapa dahsyatnya pengertian ini, saudara. Allah bekerja di tengah-tengah kita. Apa artinya itu, saudara-saudara? Saudara, Allah di tengah-tengah kita bekerja dan Dia bekerja melalui saudara-saudara yang telah diberikan karunia-karunia rohani itu untuk membangun tubuh Kristus. Kalau kita sungguh-sungguh menyadari pengertian ini dalam pengemahaman yang benar, saudara-saudara, maka saudara, hati kita itu sungguh-sungguh tidak tertahan, saudara. Hari ini kita bisa melayani Tuhan, itu adalah kasih karunia Tuhan. Tadi pagi saya diberitahukan ada seorang saudari yang pertama kali katanya melayani sebagai pianis gereja. Tapi saudara, saya memperhatikan tadi pelayanannya, saudara. Wah, dia melayani saudara-saudara seperti seorang yang sudah sering sekali melayani, saudara. Pada waktu dia mempersembahkan waktu hidupnya untuk melayani Tuhan dengan karunia itu. Saudara, Tuhan bekerja dan Tuhan berkati, saudara. Dan Tuhan akan tambahkan berkat itu. Yang ada Tuhan akan tambahkan, itu firman Tuhan. Dan yang ada tidak dipakai, itu pun akan diambil kembali, saudara-saudara. Jadi lama-lama juga kita lupa dan tidak ada beneran. Karena kita sering bilang, tidak punya. Benar-benar tidak punya nanti, saudara ya. Karena akan diambil, saudara. Karena percuma dikasih, saudara. Tidak dikelola dengan baik, saudara. Saudara, di tengah-tengah kita itu begitu banyak orang-orang yang berbagai profesi. Dengan berbagai profesi, berbagai kemampuan, berbagai hikmat, saudara-saudara. Kalau saudara melihat ada sesuatu yang kurang di gereja, saudara, di rumah Tuhan, jangan-jangan Tuhan mau pakai saudara untuk memenuhi kebutuhan itu, saudara. Karena orang lain tidak lihat, saudara lihat. Ya, jadi pada waktu saudara mengkritik ada satu kekurangan di gereja kurang perhatian. Barangkali Tuhan akan pakai saudara untuk menjadi pemerhati di gereja. Yang jelasnya mungkin seperti itu. Karena saudara melihat itu kekurangan itu dan Tuhan sementara berbicara kepada saudara untuk memberikan saudara hal. Ya kira-kira seperti itu, saudara. Tapi kita harus menyadari bahwa ini bukan karena kita luar biasa. Karena Tuhan bekerja dengan luar biasa di tengah-tengah umatnya. Tetapi saudara, kita harus menyadari bahwa kepada tiap-tiap orang dikaruniakan pernyataan roh untuk kepentingan bersama. Jadi bukan untuk pameran, saudara. Bukan untuk performance semata-mata. Bukan juga hanya untuk kita banggakan karena kita punya, orang lain tidak punya, bukan. Kita menyadari bahwa itu dipakai untuk kepentingan bersama. Sebab kepada setiap-tiap orang, ya kepada yang seorang roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat, dan kepada yang lain roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Kepada yang seorang roh yang sama memberikan iman, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menyembuhkan. Kepada yang seorang roh memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk bernubuat. Dan kepada yang lain lagi ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Kepada yang seorang ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh. Dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu. Tetapi semuanya itu dikerjakan oleh roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya. Jadi bukan seperti yang kita mau, tapi seperti yang dikehendaknya. Diberikan kepada kita. Saudara, dengan sederhana sekali saya ingin membuat beberapa pemahaman saudara dalam hal ini. Pertama, saudara-saudara, yang dikatakan karunia roh itu sebenarnya adalah satu anugerah. Apa sih anugerah itu, saudara? Anugerah itu adalah kita tidak layak, tetapi kita memperolehnya, saudara. Yang kedua, saudara-saudara, itu bukan karena juga usaha kita sehingga kita dapat mencapai prestasi itu. Itu pemberian, saudara.
Bukan juga karena kita menuntut habis-habisan sehingga kita menang mendapatkannya, saudara. Tidak, saudara. Namanya anugerah itu sebenarnya kita tidak layak. Kita diberikan karunia itu. Saudara, ini adalah sesuatu pemahaman yang penting sekali bagi kita untuk kita itu menyadari bahwa keberadaan kita di dalam satu tubuh Kristus itu adalah melengkapi ya fungsi-fungsi yang ada di dalam tubuh Kristus itu, saudara, untuk menyatakan, saudara-saudara, bagaimana karunia-karunia itu dipakai membangun kebersamaan itu. Setelah seorang lahir kembali, namanya gift, saudara, gift. A gift is given at rebirth. Saudara, satu karunia itu diberikan pada saat seorang dilahirkan kembali, maka dia diberikan itu, saudara. Saudara, kalau talent is something you are born with or work for. Kita usahakan, kita belajar, kita seperti punya talenta itu. Saudara, ini dua hal yang berbeda, saudara. Bakat dipakai untuk semua kepentingan-kepentingan tertentu. Tapi saudara, karunia rohani hanya dipakai untuk melayani, saudara-saudara. Hanya dipakai untuk melayani. Jadi sikap melayani itu sangat penting sekali. Tidak ada sesuatu yang kita harus banggakan atau bahkan kita jadikan itu sebagai sesuatu yang meninggikan diri kita, saudara. Karena kita menyadari itu dari Tuhan kok sebenarnya ya. Bukan karena saya lebih baik dari orang lain. Tapi saudara, ini juga bukan berarti bahwa karena itu adalah anugerah Tuhan, kita take it for granted, saudara. Kita ambil, kita pakai itu semau-maunya kita dan kita tidak pernah rasa syukur kepada Tuhan. Saudara, saya percaya orang yang punya rasa syukur di hadapan Tuhan, dia tidak pernah tinggi hati, saudara. Tapi orang yang tidak pernah bersyukur, dia selalu meninggikan dirinya, saudara. Karena saudara, orang yang selalu bersyukur, dia selalu mengingat ya sumbernya itu dari Tuhan. Membuat dia rendah hati, saudara. Jadi simpel sekali kalau saudara jarang bersyukur ya tentang apa yang saudara punya, kita bisa cenderung lebih tinggi hati, saudara. Coba saudara ingat-ingat ya, apa yang selama ini saudara jarang syukuri, saudara? Kekayaan, kelebihan, talenta yang luar biasa, saudara, atau sesuatu yang luar biasa yang saudara banggakan, barangkali, saudara ya. Itu bisa membuat kita merasa lebih baik dari orang lain. Tapi kalau kita selalu katakan, aduh Tuhan saya bersyukur ya, saya dikasih kesempatan untuk bisa seperti ini, maka kita akan rendah hati, saudara-saudara. Tidak pernah kita tinggikan diri kita di hadapan Tuhan. Saudara, karunia rohani membuat kita rendah hati di hadapan Tuhan. Yang kedua, saudara-saudara, yang saya ingin sampaikan kepada saudara adalah, karunia rohani itu karena diberikan oleh Tuhan kepada kita sehingga saudara, kita ada suatu kewajiban untuk menjadi pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Nah saudara, ini bukan apa yang barangkali kita bisa definisikan, saudara-saudara ya. Tapi saudara, yang saya ingin sekali tekankan di sini, bagaimana seorang yang memiliki kasih karunia Tuhan, yang kemudian saudara-saudara, dia memakainya dengan baik, saudara-saudara, dan dia menjadi orang-orang yang terus mengembangkan karunia itu, saudara. Dan menjadi seorang penata layan yang baik di hadapan Tuhan. Saudara, saya berikan beberapa contoh, saudara-saudara ya. Misalnya, saudara ya, katakanlah di gereja itu ada majelis, ada kepengurusan. Nah, kita selalu pikir, mau melayani Tuhan jadi majelis. Tidak semua orang melayani Tuhan harus menjadi majelis, saudara. Tapi saya juga tidak katakan jangan jadi majelis ya, saya tidak katakan begitu. Yang saya katakan tidak perlu jadi pengurus gereja. Kadang-kadang kita harus menyadari ada kebutuhan untuk kita di sana. Menjadi orang yang mengkoordinasi, yang melayani. Tapi saudara-saudara, itu tidak berarti bahwa kalau melayani itu harus ada jabatan. Harus ada kedudukan. Tidak, saudara-saudara. Kadang-kadang sesuatu yang di tengah-tengah kita, saudara, sehari-hari. Di Alkitab itu ada seorang yang bernama, di perjanjian, seorang yang bernama Barnabas, bukan Barabas ya, Barnabas, saudara ya. Barnabas ini adalah rekan kerja Paulus. Pada waktu Paulus baru mau melayani, saudara, Barnabas lah yang membawa Paulus untuk mengikuti satu perjalanan misi. Sehingga ada perjalanan misi, missionary journey daripada Paul ya, untuk melayani.
Saudara, Barnabas ini luar biasa, saudara. Dia punya satu karunia yang unik sekali. Karunia yang memberi kesempatan, saudara ya. Karunia yang bisa memberi perhatian kepada mereka yang masih belajar atau masih baru. Pada saat kasusnya Markus, ya Markus seorang pemuda yang ikut dalam perjalanan penginjilan. Tetapi Markus ini baru belajar, saudara, banyak kesalahan. Paulus seorang yang tidak terlalu bisa terima dia. Dan Paulus tidak mau dia ikut lagi. Kedua kali tidak dikasih ikut. Barnabas tidak bersependapat. Barnabas katakan harus dikasih kesempatan. Saudara, gereja itu juga sama, saudara. Kadang-kadang kita baru melayani. Banyak yang baru belajar yang kurang bisa, saudara. Jangan dituntut harus sempurna, saudara. Saudara, kita perlu untuk menolong dia untuk dia bertumbuh. Nah, disitulah terjadi pemuritan, disitulah menjadi ada mentoring yang terjadi, saudara, di mana seorang yang baru belajar dapat bertumbuh karena dia dibimbing, saudara. Nah, Barnabas ini kemudian dia tidak setuju dengan Paulus, dia tetap mau bawa Markus, sehingga mereka berpisah, saudara ya. Paulus memimpin perjalanan misi yang lain, Barnabas memimpin perjalanan yang lain membawa Markus. Pada akhir hidup Paulus, dia menulis surat, dia mengatakan pelayanan daripada Barnabas, pelayanan daripada Markus berguna di dalam pelayanan penginjilan. Saudara, ini adalah hal yang luar biasa, saudara, karena dengan ini kita melihat bagaimana orang yang baru belajar di dalam bimbingan orang yang punya karunia seperti Barnabas, dia bertumbuh, saudara. Saudara, karunia Barnabas itu seperti apa sih? Ya, kalau misalnya ada katakan, Pak jangan lagi pilih dia tidak tahu apa-apa. Karunia Barnabas itu akan berkata demikian, oh kamu baru tahu sekarang, saya udah tahu dari dulu bahwa dia itu tidak tahu apa-apa. Itu pasti bukan Barnabas, saudara. Itu Barabas, saudara, itu ya. Bukan Barnabas. Kalau Barnabas ya katakan, ya dia baru belajar, beri kesempatan. Kita bimbing dia, ya. Tentu saja ini adalah sesuatu yang masih banyak lagi, saudara, karunia yang mengasihi. Sudah ada orang-orang yang spesial sekali, hatinya itu tergerak untuk memberi bantuan. Tidak semua, saudara. Dia diberikan kelebihan, dan dia tidak merasa kelebihan itu adalah keuntungan bagi dia, tapi kelebihan itu adalah kesempatan bagi dia untuk melayani. Saudara, saya selalu memperhatikan satu hal, dari dulu sampai sekarang hampir sama, saudara ya. Kalau setelah ibadah ditanya, ada orang baru enggak ya? Ya, yang angkat tangan itu paling 1-2, saudara. Tadi pagi ada 1, saudara. Tapi kurang sekali, saudara. Saya berpikir ratusan orang, ya masa cuma 1 yang dibawa datang gereja misalnya gitu. Ya saudara, barangkali ibadah itu perlu. Ada orang-orang yang punya karunia-karunia membawa keluarga untuk datang beribadah kepada Tuhan. Kita melayani dengan sungguh-sungguh bertahun-tahun, saudara, tapi kita tidak punya kerinduan untuk membawa butuh, saudara. Gereja itu selalu menekankan satu hal, saudara. Datanglah beribadah. Ya. Tapi saudara-saudara, jemaat tidak diberikan kekuat dorongan. Nah, hari ini saya berikan dorongan kepada saudara untuk pergilah, jangan datanglah terus, saudara. Pergilah untuk membawa orang datang, saudara. Seperti itu ya. Jadi penting sekali. Ada seorang majelis gereja, dia berdoa demikian, saya suka sekali doanya, saudara. Doanya seperti ini. Tuhan, terima kasih. Puluhan tahun ini Tuhan membawa banyak orang datang beribadah di tengah-tengah kami. Bukan jemaat yang bawa loh, Tuhan yang bawa. Tuhan yang bawa banyak orang beribadah di tengah-tengah kami. Tapi kami juga bersyukur Tuhan, karena bertahun-tahun ini Tuhan juga menggerakkan banyak saudara-saudara kami pergi untuk membawa orang datang beribadah, saudara ya. Sebenarnya misi gereja itu tidak datang, saudara. Misi gereja itu adalah go. Pergilah. Saya tidak menyuruh saudara pergi, saudara. Maksud saya pengertian pergi ini adalah satu misi pengutusan ya. Mengutus untuk bawa orang datang. Kalau saudara hari ini saudara mendapat respon dalam hati saudara untuk seperti ini. Dan mulai minggu depan saudara merindukan untuk membawa banyak orang ya datang. Ada yang sudah lama tidak beribadah karena kecewa. Ada yang sudah lama tidak beribadah karena ada hambatan, kesulitan. Ada orang yang tidak beribadah karena memang tidak mengenal dan belum pernah datang. Saudara, kita butuh orang-orang yang seperti itu untuk membawa mereka datang. Saudara-saudara yang saya kasihi, untuk menjadi penata layan yang baik itu ada tanggung jawab di hadapan Tuhan, saudara-saudara. Saudara, kita menyadari bahwa karunia rohani itu adalah satu karunia
yang Tuhan berikan kepada kita, satu kemampuan yang harus terus dipakai, saudara-saudara. Di dalam 1 Petrus pasal yang keempat ayat 10, ya berkata demikian. Layanilah seorang akan yang lain, sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang, sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Ini ayat tepat sekali, saudara ya. Saya baca sekali lagi, saudara ya, biar firman Tuhan berbicara kepada saudara. Layanilah seorang akan yang lain, sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang, sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Ya, dalam bahasa Mandarin kata, 个人要照所得的恩赐彼此服侍，做神百般恩赐的好管家. Ya, saudara, ini ayat-ayat yang perlu kita aminkan dalam hidup kita, saudara. Yang ketiga, saudara. Saudara, karunia-karunia rohani itu, saudara, harus dipakai untuk kepentingan bersama. Jadi ada tanggung jawab masing-masing, saudara, untuk memakai kasih karunia Tuhan. Kalau satu hari saudara menemukan bahwa gereja itu tidak bertumbuh, jangan-jangan salah satu sebabnya adalah saudara sendiri. Karena saudara tidak memakai karunia itu untuk melayani. Jangan-jangan, saudara ya. Saya tidak katakan saudara tidak melayani, tapi jangan-jangan itu penyebabnya, saudara, maka gereja itu tidak bertumbuh. Saudara, saya selalu ingat cerita seorang ibu yang dia satu hari komplain, saudara. Dia katakan, Pak, saya tidak mau lagi ibadah di sini. Kenapa sih, Bu? Oh, saya rasa di gereja kita tidak punya kasih. Waduh, saudara, sangat menyedihkan ya, dan rasa tertegur banget ya, gereja sampai tidak punya kasih. Itu gereja kayak apa itu ya, saudara-saudara ya. Tapi yang dia maksudkan tentu pengalaman dia ya, belum tentu benar, saudara. Lalu saya bilang, Ibu ada rencana apa? Dia bilang, saya akan pindah ke gereja yang punya kasih. Saya bilang, Ibu, setahu saya gereja-gereja itu selalu kekurangan, tidak pernah kelebihan. Karena kita adalah manusia-manusia yang semua butuh perhatian ya. Tapi kalau ada gereja yang punya kasih yang lebih, gara-gara Ibu ke sana habislah kasihnya dia. Habis Ibu cuma mau diperhatikan, Ibu tidak mau memberi perhatian. Oh, dia Pak Pendeta, saya ngerti maksudnya Pak Pendeta. Saya bilang, iya maksud saya begitu. Jadi sebenarnya marilah kita mulai mengasihi itu bukan dari orang lain, memberi perhatian itu bukan dari orang, tapi dari diri kita, saudara. Maka gereja itu akan selalu, saudara, berlimpah kasih dan perhatian. Saudara, manusia kita bisa memahami tidak gampang, saudara ya. Tapi kita melihat sepanjang kehidupan pelayanan, contoh, saudara ya, Paulus dalam kehidupan pelayanannya, dia membutuhkan Lydia, saudara. Lydia seorang businesswoman, saudara, yang jual kain ungu dikatakan. Saat Lydia bertobat percaya kepada Tuhan, dia langsung memperhatikan pelayanan Paulus. Saya yakin pada zaman itu, zaman yang sulit sekali. Paulus tidak ada gereja yang seperti hari ini, saudara. Organisasi yang mendukung pelayanan misinya. Dan Lydia adalah seorang yang diberkati Tuhan yang melayani. Saudara, ada yang namanya Dorcas di Alkitab itu. Dorcas ini, saudara, adalah seorang wanita biasa sekali yang selalu memperhatikan janda-janda miskin. Selalu jahit baju dan berikan mereka perhatian. Waktu Dorcas meninggal, yang nangis lebih kenceng itu adalah orang-orang yang pernah dia bantu, saudara. Dia punya karunia itu, saudara. Jadi tidak perlu jadi orang yang punya jabatan. Ada Aquila, Priscilla, saudara. Orang-orang yang dipakai Tuhan menjadi rekan kerja Paulus untuk membuat tenda. Sehingga terkenal sekali di Alkitab itu dikatakan tent makers. Tent maker artinya Paulus yang melayani, tapi untuk menunjang kehidupannya dia harus menjadi tent maker, saudara. Nah, pada zaman itu orang butuh sekali tent ya, atau tenda itu, saudara. Karena barangkali tidak bisa bangun rumah yang seperti hari ini. Saudara, ada Filemon yang Tuhan katakan dia sangat berguna sekali kepada Filemon, saudara. Filemon yang telah menunjang pelayanan sepanjang. Tidak terlalu detail diceritakan bagaimana, saudara. Tapi saya yakin mereka ini adalah orang-orang yang luar biasa, saudara, yang tidak pernah dicatat namanya. Sekarang di dalam jemaat, saudara, saya mengenal seorang ibu. Dia seorang yang dulunya tidak percaya kepada Tuhan.
Kemudian dia bertobat, saudara-saudara, dengan satu pengalaman yang luar biasa. Dia seharusnya meninggal, tapi dia kemudian diberi kesempatan untuk hidup, dan dia percaya kepada Tuhan. Saudara, ibu yang sederhana sekali, saudara, yang tidak banyak, tidak pernah ada jabatan apapun bagi dia. Tapi ibu ini, saudara-saudara, selama yang saya tahu, saudara, dia telah memimpin hampir 100 orang percaya kepada Tuhan. Dia pernah memimpin satu RT, saudara, datang ke gereja. Ngagetin saudara, satu RT bisa digerakkan sama dia karena di rumahnya dia buka kesempatan untuk melayani. Saya bisa bayangin luar biasa sekali ibu ini, saudara ya. Dia bukan pandai berbicara, saudara. Tapi Tuhan pakai dia, dikasih karunia untuk bawa orang. Dan saudara, Tuhan bekerja dengan luar biasa. Kita selalu, saudara, punya banyak kendala dalam hidup ini. Tunggu nanti bisnis saya lancar. Tunggu nanti kalau pekerjaan saya lancar. Tunggu nanti kalau saya sehat. Tunggu nanti kalau... Saudara, kita nunggu-nunggu sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Tidak pernah jadi-jadi, saudara-saudara. Karena saudara, kita hanya menunggu, kita tidak memakai. Tapi saat kita memakai, Tuhan bekerja. Saya suka cerita-cerita ini, saudara ya. Hari ini kebaktian kedua saya tidak buru-buru selesai. Kalau tadi kebaktian pertama saya tidak ada waktu. Saudara, tapi saya tidak ingin melepaskan kesempatan ini. Ada seorang ibu lagi, saudara, saya tidak tahu ini kenapa ibu semuanya, saudara, yang saya ceritakan. Dia, saudara, ditinggal suaminya dengan hanya meninggalkan sebuah sepeda motor, saudara. Dan dia jual sepeda motor itu untuk menghidupi kehidupannya. Dia pakai untuk bisnis. Dia berjanji, dia katakan, Tuhan, selama saya melayani, selama saya diberkati, saya tidak pernah lupa untuk memberi perpuluhan saya. Dan saya tidak lupa akan melayani Tuhan. Maka saudara-saudara, perkataan itu didengar oleh Tuhan. Dan jelas seperti yang kehendak Tuhan, ibu ini diberkati berlimpah-limpah. Dia tidak pernah sekolah sampai sekolah tinggi, saudara. Tapi dia punya aset di dalam dan di luar negeri dan seluruh kekayaannya udah sulit untuk heran sekali, saudara. Nah, satu kali, saudara, dia dibohongi, saudara, untuk membeli satu deretan ruko di satu bilangan tempat. Tapi ternyata tempat itu tidak berkembang, saudara ya. Tidak berkembang dan tempat itu matilah. Ternyata itu dibohongi, saudara. Mau dijual enggak ada yang mau beli, mau dipakai untuk apa juga enggak bakalan maju karena tempat itu sepi dan menjadi tempatnya. Saudara, tetapi saudara, satu hari heran sekali, saudara. Ini tempatnya agak keluar kota, serombongan walet tuh masuk ke ruko-rukonya ibu ini, saudara. Sekali masuk, bukan satu ruko, sekali masuk ke beberapa ruko yang dimiliki oleh ibu ini. Nah, saudara, pada waktu ibu ini mau nyewakan rukonya, enggak ada orang yang mau nyewa, saudara. Walet mau, saudara. Walet masuk ke rukonya, nyewa, saudara. Rukonya ibu, dan ibu ini kemudian mendapat keuntungan yang luar biasa, saudara. Heran sekali, saudara ya. Pada waktu orang tahu bahwa di sana banyak walet, saudara, jadi tiba-tiba laku, saudara. Toko-toko yang di situ laku, saudara. Orang semua pada juga kepingin, saudara ya, mendapatkan kecipratan berkat itu. Tapi saudara, heran sekali. Walet itu hanya mau masuk ke tokonya ibu ini. Yang lain dia tidak mau, saudara. Rupanya saudara, walet itu juga tahu siapa yang diberkati Tuhan. Saudara, saudara, saya berikan kesaksian tidak berarti bahwa saudara mulai besok menantikan walet. Saudara, tidak. Tapi maksud saya ingin beritahukan Tuhan paling tahulah apa yang menjadi kebutuhan kita. Saudara, tidak semua orang juga kalau pasti seperti pengalaman ibu ini. Saya tidak katakan pengalaman ibu menjadi pengalaman yang prinsip, tidak. Yang prinsip itu adalah persembahkanlah apa yang ada padamu, jangan menunggu pada waktu Tuhan memberikan kita kasih karunia atau karunia rohani kepada kita. Pakai itu, saudara. Karena ada tanggung jawab kita, saudara. Karena satu hari, saudara-saudara, kita akan dituntut tanggung jawab itu. Saudara, di Alkitab ada satu perumpamaan Yesus yang mengatakan ada orang bepergian memanggil hamba-hambanya, ada 3 orang. Satu diberikan 5.000, satu diberikan 2.000, satu diberikan 1.000. Yang 5.000 itu selama tuannya tidak ada, dia pakai itu dengan baik dan dia memperoleh keuntungan 5.000 lagi. Yang 2.000 itu dia juga melakukan yang sama. Dia pakai kemudian dia menghasilkan 2.000 lagi. Yang satu talenta ini agak pinter, saudara-saudara. Dia pikir daripada gue capek-capek ya belum tentu dapat keuntungan, simpen aja. Pokoknya apa yang ada kembalikan aja ke tuannya. Dan dia simpen, dia sembunyikan dan dipendam di bawah tanah. Saudara, waktu itu belum ada BCA, saudara. Jadi saudara dipendam di bawah tanah dan kemudian begitulah saudara-saudara ya. Tuannya balik, yang 5.000 itu dan 2.000 itu mendapat pujian. Yang 1.000 jelas pasti dapat teguran.
Karena dia malas, saudara, dia tidak melakukan. Tapi saudara perhatikan sekali ya, pujian daripada Tuhan itu yang menarik banget saudara ya. Maka kata Tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dan dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Saya yakin Yesus tidak hanya seala kadarnya memberikan perumpamaan ini saudara. Tapi saudara, yang saya tertarik itu adalah pujian Tuhan ini kepada yang punya hasil 5.000 dan 2.000. Saudara, manusia pada umumnya saudara, kita menyukai prestasi. Prestasi itu adalah utama. Tidak ada prestasi no talk saudara ya. Tidak ada kemampuan no talk saudara. Dunia menuntut keberhasilan saudara. Saya juga tidak katakan orang Kristen gagal terus saja, tidak apa-apa berdoa terus, tidak. Orang Kristen yang berdoa sungguh-sungguh, bekerja sungguh-sungguh harus berhasil juga saudara. Bagaimana mungkin kita bisa berbicara Tuhan memberkati kita tapi kita tidak karu-karuan saudara kehidupan kita. Tidak mungkin saudara ya. Jadi kita perlu kembali kepada Tuhan dan minta kepada Tuhan. Kalau Tuhan mau pakai hidup saya, Tuhan akan pakai hidup saya. Jangan pernah kecil hati dengan kesulitan hari ini yang saudara hadapi. Karena Tuhan akan juga menolong kita untuk melewati masa-masa yang sulit dalam hidup kita. Saudara, kalau tidak kita bicara iman itu menjadi sesuatu yang ngambang sekali saudara. Orang Kristen juga dituntut di tengah-tengah dunia ini menjadi orang yang punya kemampuan, punya keberhasilan, saudara. Ada prestasi, ada hal yang dapat kita, tidak berarti besar kecil maksud saya, dan tidak selalu harus luar biasa seperti orang lain. Tapi setidaknya saudara, jadilah seorang yang bekerja dengan baik, jadilah seorang profesional yang berhasil dengan baik, jadilah seorang yang berupaya atau berbisnis yang baik saudara. Dan Tuhan berkati saudara. Tapi saudara, heran sekali pujian Tuhan itu hanya mengatakan perbuatanmu baik. Tapi saudara perhatikan, yang dipuji itu adalah hambaku yang baik dan setia. Saudara, kata baik ini saudara erat hubungan dengan kualitas hidup daripada kita saudara. Kalau kita tidak bukanlah orang yang punya kualitas hidup yang baik, jangan kita juga nuntut saudara punya hasil yang baik saudara. Kualitas hidup yang baik ini yang dipuji oleh Tuhannya sebagai hamba yang baik. Saudara punya seorang yang luar biasa saudara di dalam kehidupannya, pandai sekali yang bekerja bagi saudara tapi tidak bisa dipercaya karena dia tidak baik. Saudara deg-degan tiap kali menugaskan dia untuk bekerja saudara, karena tidak baik dia. Saudara perhatikan, bukan hanya baik tapi juga setia. Setia ini adalah dikaitkan dengan ujian waktu dalam hidup kita. Ujian waktu itu membuktikan saudara-saudara bahwa dia adalah emas murni saudara. Ujian waktu itu membuat orang lain tidak ragu untuk mengatakan dia seorang yang punya reputasi selama ini baik. Don't take it for granted saudara-saudara, karena kita perlu untuk tidak dengan kemampuan kita tetap hidupnya dekat dengan Tuhan, bersandar kepada kuat kuasa Tuhan dalam hidup ini. Saudara-saudara, hari ini kita datang bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Betapa saya rindu saudara, firman Tuhan hari ini tidak menjadi sesuatu yang menyebabkan saudara hanya tahu, oh itu yang dinamakan kasih karunia, oh itu yang namanya talenta. Tidak hanya begitu. Marilah saudara kita berdoa dan minta Tuhan memberikan pencerahan apa yang ada pada kita yang selama ini kita tidak pakai. Dan kalau saudara merasa ada orang yang lebih banyak dari saudara, tidak perlu iri saudara. Karena yang ada pada saudara mungkin tidak 5, tapi 2 yang harus juga dipakai saudara. Barangkali cuma 1, pakailah saudara. Karena itulah yang membuat saudara-saudara akan lebih banyak orang akan dibangunkan kehidupannya. Karena pertumbuhan daripada tubuh Kristus adalah karena anggota-anggota tubuh Kristus berfungsi sebagaimana seharusnya dan memakai talenta yang kasih karunia yang ada untuk mengembangkan pelayanan pekerjaan Tuhan. Mari kita berdoa saudara. Ya Tuhan, terima kasih karena apa yang ada pada kami adalah berasal daripada-Mu. Setelah kami mengenal keselamatan dalam Kristus Yesus, menerimanya dan memiliki pengharapan yang kekal,
karena dosa dan kesalahan kami telah diampuni. Kami telah dibebaskan daripada hukuman yang kekal dan kami telah memperoleh hidup yang baru. Kami rindu Tuhan, hidup yang baru kami dapat diwujud nyatakan di dalam kehidupan kami yang melayani. Kehidupan yang penuh dengan kesaksian bukan karena kami luar biasa Tuhan, tapi karena Engkau luar biasa yang terus mengubah hidup kami menjadi ciptaan yang baru dalam Kristus. Kami rindu Tuhan, firman-Mu tinggal dalam hati. Roh Kudus terus berbicara menolong kami untuk kami bertumbuh. Hari ini tengah-tengah kami ada yang barangkali sementara dalam kekecewaan, kesulitan-kesulitan, keraguan tentang keberadaanmu Tuhan. Hamba berdoa memohon penguatan daripada-Mu Tuhan. Hamba memohon Tuhan kiranya Engkau sendiri yang menjamah dan memberikan keyakinan bahwa di dalam Kristus ada berlimpah-limpah berkat dan kasih karunia. Dan tolonglah kami Tuhan menjadi hamba yang baik dan setia di dalam mengembangkan kasih karunia yang kami peroleh daripada-Mu. Karunia-karunia rohani yang kami peroleh daripada-Mu. Demi nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.